Halo, saya seorang wanita berusia 4 tahun yang tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran Jakarta. Untuk sampai ke rumah saya, kita harus menanjak jalanan yang cukup terjal dan melewati gang-gang sempit yang berbelok-belok. Di ujung jalan itulah berdiri rumah tua yang saya tinggali. Sebenarnya, dulu saya juga pernah hidup berkecukupan di lingkungan yang membuat iri banyak orang. Namun, setelah melewati berbagai lika-liku kehidupan yang panjang, disinilah akhirnya saya terdampar. Beberapa waktu lalu, sebuah kejadian luar biasa yang tak pernah terbayangkan seumur hidup terjadi pada diri saya. Hari ini, saya memberanikan diri untuk membagikan kisah luar biasa ini kepada Anda semua. Saya mohon Anda berkenan menyimaknya hingga akhir. Hingga beberapa tahun lalu, saya masih tinggal di sebuah apartemen mewah 4 kamar di pusat kawasan Senopati. Dari jendela ruang tamu, pemandangan kota yang gemerlap bisa terlihat jelas. Saya tinggal di sana selama 15 tahun. Hari ketika saya harus angkat kaki dari rumah itu masih terekam jelas di ingatan. Saya tidak bisa membawa satupun sofa mahal atau barang elektronik. Saya hanya bisa mengemas pakaian dan sepatu seadanya. Lalu pergi seperti orang yang diusir. Sebab, stiker segel merah sudah menempel di mana-mana di seluruh sudut rumah. Perasaan saat melihat kertas penyitaan yang biasa saya lihat di sinetron tiba-tiba menempel di kulkas yang saya gunakan sehari-hari. Rasanya tidak akan pernah bisa dipahami oleh siapapun yang belum pernah mengalaminya sendiri. Kejadian itu terjadi hanya beberapa bulan setelah bisnis suami saya hancur. Hari itu, saat saya melangkah berat keluar dari pintu depan, suami saya berkata, "Maafkan aku sayang, ini semua salahku. Aku benar-benar minta maaf." Namun, saya tidak menjawab apapun. Lebih tepatnya saya tidak mampu bersuara. Jika saya membuka mulut, saya sendiri tidak tahu kata-kata kasar apa yang akan meluncur keluar. Rasa benci dan marah pada suami begitu membuncah sampai-sampai saya tidak sudi menatap wajahnya. Setelah hari itu, hanya ada satu tempat yang bisa kami tuju. Sebuah rumah tua yang dibiarkan kosong sejak almarhumah ibu kandung saya meninggal dunia. Rumah itu sudah berdiri lebih dari tahun, sehingga kondisinya sungguh mengenaskan. Sepeninggal ibu, saya tidak punya keberanian untuk membereskannya, jadi pintu rumah itu hanya dikunci dan dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah bermimpi sedikit pun bahwa suatu hari nanti saya akan kembali untuk tinggal di rumah itu. Hari pertama kami pindah, saat saya membuka gerbang, rumput liar di halaman sudah tumbuh setinggi lutut. Begitu keran air dibuka, air keruh berwarna merah karat mengucur deras. Mesin pemanas airnya pun sama sekali tidak berfungsi. Sementara suami saya melepas kaosnya dan sibuk mencabut rumput di halaman. Saya terduduk di kamar utama dan menangis sansuara. Di dalam kamar yang masih menyimpan lemari tua milik ibu, seorang putri yang sudah berusia lebih dari 6 tahun ini meratapi nasibnya yang telah bangkrut dan tak punya apa-apa lagi. Tak terasa, sudah hampir 2 tahun kami tinggal di rumah ini. Setelah jatuh miskin seperti ini, hal yang paling menyayat hati adalah masalah putra kami. Setelah setahun menikah dan bolak-balik ke berbagai rumah sakit, kami baru dikaruniai seorang putra tunggal. Karena itulah, kami merawatnya dengan sangat hati-hati dan penuh kasih sayang. Ketika anak itu harus mengambil cuti kuliah, karena kami tidak mampu membayar biaya semester, lalu bergegas masuk wajib militer, rasanya dada ini seperti dihantam batu besar. Dalam perjalanan pulang naik bus usai mengantarnya ke kamp pelatihan, suami saya mencoba memegang tangan saya. Tetapi saya menepisnya dengan dingin. Saat itu seluruh kemarahan di dalam dada saya tertuju kepadanya. Sungguh, melihat wajahnya saja membuat saya muak. Bahkan setelah putra kami pergi mengabdi di militer, suami saya sempat menganggur cukup lama di rumah. Di pagi hari, dia hanya bangun untuk menyapu halaman, dan pada siang hari, dia duduk di teras sambil menatap langit dengan pandangan kosong. Saat jam makan tiba, dia hanya mengaduk-aduk nasinya tanpa selera, lalu berbaring tidur lebih awal. Melihat pria yang dulunya membawahi puluhan karyawan dan berkendara dengan sopir pribadi kini menjadi seperti itu, hati saya rasanya mendidih. Hingga pada suatu hari, suami saya tiba-tiba berkata, "Mulai minggu depan aku mulai bekerja." Saya meletakkan mangkuk nasi dan mendongak. Hati saya berdesir penuh harapan. Saya berpikir akhirnya pria ini mencoba bangkit kembali. Kerja apa? Apa ada ruangan kantor yang kosong? Bukan. Mengemudikan bus angkutan kota angkot. Apa? Teman kuliahku punya usaha angkutan umum. Aku memohon-mohon padanya dan akhirnya dapat satu posisi. Shift pertama mulai jam 5 pagi. Saya tertegun memegang sendok dan garpu untuk waktu yang lama.
Kemudian saya berteriak padanya, "Bagaimana bisa kamu menyetir angkot? Kamu kan bekas pengusaha. Pengusaha memangnya tidak boleh menyetir, kalau cuma berdiam diri, apa utang kita bakal lunas dengan sendirinya. Tapi kenapa harus pekerjaan itu? Bagaimana kalau kamu ketemu orang yang dikenal?" Sayang, sekarang tidak ada lagi orang yang mengenalku, mereka semua sudah menjauh. Mendengar perkataan itu, saya bungkam, karena apa yang dikatakannya memang benar. Orang-orang yang dulu membungkuk hormat saat suami saya sukses, sama sekali tidak mau mengangkat telepon setelah bisnis kami bangkrut. Hal yang sama berlaku untuk saya. Di antara wanita-wanita kompleks apartemen yang dulu setiap hari bertemu untuk berbelanja di mall dan makan bersama, ada yang bahkan langsung memblokir nomor telepon saya. Saya yang dulu dipanggil Nyonya Besar, dalam semalam berubah menjadi istri seorang sopir angkot. Setiap kali melihat punggung suami saya keluar dari gerbang dengan seragam abu-abu dan tanda pengenal, dada saya terasa sesak oleh amarah. Duh, pria yang tidak tegas. Seandainya dia sedikit lebih bersikap tega dan lebih cepat berhitung, kita tidak akan sampai sejatuh ini. Tentu saja, saya sendiri tidak dalam posisi bisa bersantai. Sebab setelah rumah disita pun, masih banyak utang yang harus dilunasi. Jadi, saya membuang jauh jasa rasa gengsi dan mengambil pekerjaan membersihkan gedung di subuh hari. Bekerja mulai jam 5 subuh untuk menyikat toilet dan mengosongkan tempat sampah sebelum para karyawan datang berkantor. Untuk melakukan itu, saya harus bangun jam 4 pagi. Karena banyak lowongan di daerah Sudirman tempat perkantoran menumpuk. Mau tak mau saya bekerja di kawasan yang dulu menjadi lokasi kantor suami saya. Hanya berjarak 2 stop bus dari sana. Terdapat pusat perbelanjaan mewah tempat saya biasa berbelanja. Khawatir akan berpapasan dengan wajah yang mengenali saya selalu menekan topi dalam-dalam dan menarik masker hingga di bawah mata saat berjalan terburu-buru. Pada hari pertama bekerja, seorang pengawas menyerahkan sarung tangan karet sambil berkata, "Jangan bekerja asal-asalan. Kalau malas-malasan membersihkannya, bakal langsung kelihatan." Kenapa kata-kata itu terasa sangat menyakitkan? Sampai saat itu saya selalu mengecat kuku dengan cantik, dan hidup hanya dengan memberi perintah ke sana kemari. Namun pada hari pertama kerja, saat menyikat kloset, air mata saya menetes tanpa henti hingga bagian dalam masker menjadi basah kuyup. Meski begitu, demi bertahan hidup, saya harus menahannya, dan setelah sekitar 1 bulan, saya mulai terbiasa. Saya menemukan trik untuk menghemat waktu saat membersihkan ruangan dan mulai terbiasa dengan udara dingin subuh. Sejak saat itu, pergi saat hari masih gelap gulita dan pulang ketika matahari sudah tinggi menjadi rutinitas harian saya. Karena jam berangkat kerja kami mirip, suami saya sering mengajak pergi bersama. "Sayang, kamu mau berangkat sekarang kan? Ayo jalan sampai ke jalan raya bersama." "Tidak usah, halte busku berbeda denganmu." "Kenapa? Naik dari sana juga bisa sampai kok. Rute yang itu memutar. Jangan mengganggu, pergi saja sendiri." Sambil membalikan badan saya mendengar suami saya seolah ingin mengatakan sesuatu lagi dari belakang. Namun, saya berpura-pura tidak mendengar dan berjalan makin cepat. Ketika harus menyeret tubuh yang lelah di subuh hari untuk bekerja, mendengar suaranya hanya akan membuat saya teringat masa lalu dan secara otomatis merasa jengkel. Meski kami berdua bekerja keras, keuangan kami tetap sangat pas-pasan. Karena jumlah uang yang harus dicicil setiap bulan sudah pasti, perhitungannya menjadi sangat ketat. Menggabungkan gaji suami dan penghasilan saya pun, hanya tersisa sedikit uang. Setelah membayar bunga utang, saya sendiri merasa asing melihat diri saya yang ragu-ragu. Cukup lama di pasar hanya untuk membeli sepotong tahu. Kira-kira pada masa itulah, nenek tetangga sebelah mulai mencuri perhatian saya. Rumah tua bergaya tradisional yang menempel dengan rumah kami, hanya dipisahkan oleh satu tembok tipis, ditinggali oleh seorang nenek berusia 80-an tahun seorang diri. Saat saya pulang selesai bekerja, selansia itu selalu terlihat duduk sendirian di tangga depan gerbang rumahnya. Beliau tidak sedang melakukan apa-apa, dan sepertinya juga tidak sedang menunggu siapa-siapa. Beliau hanya menatap lurus ke arah ujung gang. Pemandangan itu terasa begitu menyedihkan sehingga saat melintas, saya menyapanya. "Nenek, apakah sudah makan? Hari panas begini, Pak, masuk ke dalam saja." Kalau masuk, mau melakukan apa, hanya satu kalimat itu yang diucapkannya. Setelah itu, beliau memalingkan wajahnya kembali. Mungkin karena lututnya bermasalah, setiap kali berdiri, beliau harus bertumpu pada tembok sambil meringis cukup lama. Melihat hal itu, membuat hati saya merasa tidak tenang.
Gerbang rumah itu selalu sedikit terbuka. Mungkin artinya tidak ada alasan untuk menguncinya. Di dalam halaman beberapa pot tanaman tampak layu dan mati dibiarkan begitu saja. Saat malam tiba, hanya satu jendela kamar di bagian dalam yang menyala. Dan lampu itu pun padam saat malam masih awal. Tidak ada tanda-tanda orang lain keluar masuk rumah itu selain sang nenek. Hal itu terjadi tidak hanya pada akhir minggu, tetapi juga pada hari libur raya. Anehnya, setiap kali melihat lansia itu, saya selalu teringat almarhumah ibu kandung saya. Ibu juga pasti pernah tinggal sendirian seperti itu di rumah ini. Ketika aku hanya mengkhawatirkannya lewat kata-kata. Dan jarang berkunjung karena alasan sibuk. Betapa kesepiannya ibu? Kalau diingat-ingat kembali, alasan sibuk itu hanyalah kumpul-kumpul sosialita yang tidak ada gunanya. Saya telah menghabiskan waktu berharga untuk hubungan antar manusia yang sangat kejam. Yang begitu erat seperti keluarga. Saat saya sukses, tetapi langsung berbalik memunggungi begitu saya hancur. Membayangkan bahwa pada masa itu, ibu mungkin juga duduk sendirian di depan rumah menunggu putrinya yang tak kunjung datang. Karena sibuk, rasanya membuat dada ini sesak. Bahkan saat hari raya atau ulang tahunnya, saya hanya menampakkan wajah sebentar dan menyerahkan sebuah amplop uang. Menganggap bahwa saya sudah menjalankan kewajiban dan berbakti. Suatu kali, melihat kulkasnya yang kosong, saya pernah berkata seperti ini, "Aduh ibu, kulkas kok isinya begini? Kan aku sudah kasih uang saku cukup. Jangan cuma diam di rumah. Belilah bahan makanan dan masak yang enak." Padahal saya sendiri tidak pernah memasakkan lauk pauk untuknya. Selalu dengan dalih sibuk. Setelah dipikir-pikir kemudian, tidak ada orang lain yang makan bersamanya. Mana mungkin ibu bersemangat untuk memasak lauk? Ibu menghabiskan masa tuanya dalam kesepian seperti itu, hingga akhirnya wafat, dan barulah saat itu saya menangisi kelalaian masa lalu saya. Namun, kesempatan yang telah hilang tidak akan pernah bisa diputar kembali. Oleh karena itu, rasa bersalah dan penyesalan terhadap ibu selalu bersarang di salah satu sudut hati saya. Dan mungkin karena alasan itulah sosok nenek tetangga sebelah semakin mengusik pikiran saya. Lansia itu sepertinya juga tidak ada yang merawat. Apakah beliau tidak punya anak? Atau beliau memiliki anak yang kelakuannya seperti aku? Setiap kali pikiran itu muncul, salah satu sisi sada saya terasa berat. Meski begitu, bukan berarti saya berniat untuk melakukan sesuatu. Sebab saya sendiri sudah sangat kerepotan harus keluar subuh-subuh. Membersihkan gedung sambil menyembunyikan wajah dari pandangan orang lain, serta berjuang mengurus rumah tangga yang serba pas-pasan. Dalam kondisi seperti itu, mana mungkin saya memiliki kelonggaran untuk memikirkan orang lain? Karena itulah, setiap hari saat melewati tangga itu, saya hanya menganggukkan kepala sekisas, lalu berjalan cepat melewatinya. Hingga pada suatu hari yang sangat terik, saya mendengar cerita yang tak terduga tentang lansia tersebut. Saat berjalan kaki dari halte bus menuju rumah, keringat terus menetes, dan rambut rasanya menempel di leher. Jika seperti dulu saya pasti sudah membuat janji temu di salon mewah daerah Senopati. Tetapi kini kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi, sambil menghela napas, saya masuk ke sebuah salon tua yang terletak di awal gang. Sebuah tulisan besar, Gunting Cukur RP Prawuna Minmay, menempel di pintu kaca. Di dalam, pemilik salon sedang memenuang pengeriting rambut pada seorang pelanggan. Sementara, saya duduk di sofa tua menunggu giliran. Namun, percakapan yang saling disahutkan oleh kedua orang itu mendadak menyengat telinga saya. "Kamu tahu kan rumah bergaya tradisional di ujung gang kita? Nenek yang tinggal di sana katanya sudah tidak lama lagi." "Astaga, kenapa? Beliau sakit apa?" "Entahlah, katanya dokter bilang usianya tinggal beberapa bulan lagi." Ya ampun, kasihan sekali. Tanpa sadar, saya menurunkan majalah yang sedang saya pegang. Rumah tradisional di ujung gang, itu adalah rumah tepat di sebelah rumah kami. Tapi sepertinya beliau tidak mau berobat. "Loh, kenapa?" "Bagaimanapun harus diusahakan berobat, supaya bisa bertahan lebih lama. Kalau cuma diam saja bagaimana?" Katanya beliaunya sendiri yang menolak. "Ya faktor usia, faktor biaya, pasti ada alasannya. Apa tidak punya anak? Kalau punya anak masa dibiarkan begitu? Aku kan sudah lama tinggal di daerah ini. Tapi sejak lansia itu tinggal di sana, aku tidak pernah sekalipun melihat ada orang yang berkunjung ke rumahnya." Seolah terhipnotis, saya mendadak menyela percakapan mereka. "Permisi, rumah itu ada di sebelah rumah saya." "Aduh, Nyonya rupanya tetangga baru yang pindah ke sebelah ya? Jadi Nyonya sudah tahu?" "Tidak, saya tidak tahu. Saya cuma beberapa kali menyapa beliau.
Memangnya nenek berobat ke rumah sakit mana? Kalau soal itu saya juga tidak tahu pasti. Cuma dengar-dengar beliau baru pulang dari rumah sakit besar. Karena lansia itu sangat pendiam, saya juga tidak tahu banyak soal masalahnya. Setelah itu giliran saya tiba, saat pemilik salon membebatkan kain penutup di leher, dan mulai memotong rambut saya. Pikiran saya terus terbayang pada sosok nenek yang duduk di tangga. Meski suara gunting terdengar berdesik di dekat telinga, saya hanya bisa terduduk termenung. Tinggal beberapa bulan lagi, kalau begitu, lansia itu sekarang sedang menghabiskan waktu berharganya. Yang tersisa hanya dengan duduk termenung sendirian di tangga, saat keluar usai memotong rambut. Langkah kaki saya terasa sangat berat hari itu. Sambil berjalan menyusuri gang, secara refleks, saya menatap ke arah gerbang rumah sebelah. Namun, hari itu tangga tampak kosong, karena tidak ada seorang pun di tempat yang biasanya selalu diduduki oleh sang nenek. Hati saya mendadak merasa was-was. Malam itu saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya harus memejamkan mata karena harus bekerja subuh-subuh. Tetapi mata ini tidak mau terpejam, dan saya hanya terus menatap langit-langit kamar. Lalu tanpa sadar pikiran ini muncul. Ibu saya juga pasti dulu melewatkan sisa waktunya yang tak banyak sambil menungguku, saat tubuhnya sedang tidak sehat. Begitu pikiran itu melintas, saya tidak bisa lagi tinggal diam. Maka, keesokan harinya setelah pulang bekerja, saya bergegas membuat satu toples kimchi lobak putih. Sudah lama tidak membuatnya, saya tidak tahu apakah rasanya akan selezat dulu, tetapi saya membuatnya dengan sepenuh hati. Kemudian, saya juga memasukkan tahu goreng dan telur gulung ke dalam 2 wadah makanan, lalu berjalan menuju gerbang rumah sebelah. Namun, begitu sampai di depan pintunya, saya kehilangan keberanian untuk menekan bel. Saya takut beliau akan menganggap ini bentuk campur tangan yang tidak sopan, atau merasa terhina, karena diberi lauk oleh orang asing. Setelah ragu-ragu cukup lama, saya akhirnya menggeser pintu gerbang yang sedikit terbuka, melangkah pelan ke dalam halaman, lalu meletakkan wadah makanan itu di atas batu tumpuan tangga dekat pintu depan. Setelah itu saya kabur dengan cepat seperti pencuri. Namun, keesokan harinya saat hendak berangkat kerja, saya menemukan 2 wadah makanan yang sudah dicuci, bersih diletakkan dengan rapi di depan gerbang rumah saya. Sejak saat itu setiap kali membuat lauk, saya memberikan perhatian ekstra. Saya membuatnya dalam jumlah lebih banyak dan memilih menu-menu lembut yang tidak membebani pencernaan lansia. Saat menumis sayur, saya sisihkan 1 piring. Saat menggoreng ikan, saya sisihkan 2 potong. Saat memasak sup, saya tuangkan 1 mangkuk besar. Saya memilih waktu saat tidak ada orang, lalu diam-diam meletakkannya di sana. Dan wadah-wadah itu selalu kembali dalam keadaan bersih di depan rumah saya keesokan harinya. Suatu hari saat makan malam, suami saya memandangi meja makan lalu berkata, "Kenapa akhir-akhir ini kamu sering belanja? Apa kamu tidak bosan makan lauk yang sama setiap hari? Kenapa? Kamu tidak suka?" Suami saya tertawa kecil lalu menjawab, "Ah, tidak. Justru aku berterima kasih. Sudah berapa lama ya, kita tidak makan lauk seenak ini sejak anak kita pergi? Nanti kalau ada orang dengar, dikiranya aku membiarkan suamiku kelaparan hanya karena tidak ada anak. Omong-omong, apa kamu juga sering melihat nek sebelah rumah?" Tanya saya pura-pura santai. Suami saya menyendok nasinya lalu tertegun sejenak. "Yah, sesekali, kalau lewat. Kenapa tiba-tiba menanyakan nenek itu? Tidak apa-apa. Cuma kalau berpapasan, sapalah dengan ramah. Tetangga kan?" "Oh iya," jawab suami saya acuh tak acuh. Saya berniat menceritakan kondisi menyedihkan sang nenek, tetapi membatalkannya. Saya merasa ragu karena terkesan mengumbar kemalangan orang lain, dan suami saya sendiri tampaknya tidak terlalu berminat. Hingga pada suatu hari, kejadian ini terjadi. Hari itu hujan deras tiba-tiba mengguyur. Saat berjalan menanjak gang dalam perjalanan pulang kerja, saya melihat nenek itu kembali duduk di tangga. Padahal air hujan menetes deras dari teras genteng, beliau sama sekali tidak berniat untuk masuk ke dalam. Saya merapatkan payung ke arahnya, lalu memegang lengannya dan berkata, "Nenek, nanti bisa masuk angin, cepat masuk ke dalam." Kaki nenek lemah kan, saya bantu berdiri. "Ayo pelan-pelan, hanya merepotkan orang lain saja." "Repot bagaimana? Tenaga saya kuat kok, jadi tidak usah khawatir." Sambil hampir memeluknya, saya menuntunnya hingga ke teras. Tubuhnya begitu ringan hingga tiba-tiba ada perasaan emosional yang menyeruak di dada saya. Bagaimana bisa tubuh seorang manusia menjadi seringan ini? Saat itu, nenek yang terduduk di teras menatap saya dalam-dalam, lalu mengucapkan satu kata, "Terima kasih."
Itu adalah ucapan terima kasih pertama yang saya dengar dari lansia tersebut. Sejak hari itu, memperhatikan rumah sebelah menjadi kebiasaan saya. Saat berangkat subuh, saya melihat apakah lampu di kamar dalam menyala. Saat pulang siang hari, saya melihat apakah beliau sedang duduk di tangga. Jika tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, saya akan berputar-putar cemas di dekat tembok, dan baru lega masuk ke rumah setelah mendengar suara TV dari dalam. Pernah suatu kali, tidak ada tanda-tanda keberadaannya selama 2 hari penuh hingga hati saya berdebar kencang. Akhirnya setelah ragu-ragu, saya masuk melalui gerbang yang terbuka dan memanggilnya pelan. "Nenek, ada orang di rumah, Nenek?" Setelah menunggu lama, barulah terdengar suara lemah dari dalam. "Siapa itu?" "Saya tetangga sebelah. Karena Nenek tidak kelihatan beberapa hari ini. Tidak apa-apa, cuma agak lemas." "Jadi berbaring saja. Apakah Nenek sudah makan?" "Sudah. Tidak apa-apa, cepatlah pulang." Setelah itu tidak ada suara lagi. Saya tidak tega melangkahkan kaki pergi. Jadi saya berdiri cukup lama di halaman sebelum akhirnya berbalik pulang. Berulang kali saya memegang ganggang pintu, lalu melepaskannya kembali. Bingung harus bagaimana. Karena tidak berpengalaman dengan hal seperti ini, saya benar-benar tidak tahu sejauh mana batas boleh mencampuri urusan rumah orang lain. Hampir 2 bulan berlalu dengan situasi seperti itu. Hari itu, saya baru saja selesai membersihkan gedung di subuh hari, dan dalam perjalanan pulang, saat turun dari bus dan berjalan menyusuri gang, langkah saya terhenti di depan sebuah kedai bakpao tua. Melihat ke arah etalase, uap mengepul hangat dari bakpao yang baru saja matang. Kalau beliau makan makanan hangat seperti ini, apa bisa membuat tubuhnya agak bertenaga? Jadi, saya segera memesan beberapa bakpao dan membeli sekotak susu murni di minimarket sebelah. Hanya sebesar itulah kemampuan isi dompet saya saat itu. Agar bakpaonya tidak dingin, saya bergegas berjalan menanjak gang. Seperti biasa, pintu gerbang rumah sebelah tampak terbuka. Saya melangkah ke halaman untuk meletakkan kantong plastik di depan pintu seperti yang biasa saya lakukan. Lalu berbalik pergi tanpa suara. Namun tiba-tiba, suara pintu terbuka terdengar dari belakang disusul suara sang nenek. "Siapa di luar?" Saya membeku di tempat seperti pencuri yang tertangkap basah. Saat saya berbalik pelan-pelan, sang nenek berdiri sambil berpegangan pada ambang pintu. Namun raut wajahnya tampak berbeda dari biasanya. Bukan sekadar terlihat tidak bertenaga, melainkan tampak tegang dan kaku. Saya merasa cemas, khawatir jika kebaikan saya justru menyinggung perasaannya. "Maafkan saya, Nenek. Saya beli bakpao kebanyakan, jadi cuma mau meletakkannya di sini. Masuklah." "Ya, masuklah sebentar. Ada yang mau kubicarakan." Tidak bisa menolak suaranya yang tegas, saya melepas sepatu dan melangkah canggung ke teras rumahnya. Rasanya sudah lama sekali saya tidak bertamu ke rumah orang lain. Bagian dalam rumah itu jauh lebih lengang dari perkiraan saya. Hanya ada sebuah lemari pakaian tua, selembar kasur yang terlipat rapi di sudut kamar, dan sebuah kalender yang menggantung di dinding. Di sudut ruangan, sebuah kipas angin berputar dengan susah payah, membuat ujung kertas kalender berkibar pelan. Saya duduk berlutut dengan hati-hati di lantai, meremas-remas jari tangan saya. Nenek itu menyuruh saya duduk, tetapi kemudian beliau diam cukup lama. Karena keheningan itu terasa terlalu menyiksa, saya tidak tahan untuk tidak membuka suara terlebih dahulu. "Nenek, apakah Nenek memanggil saya karena merasa tidak enak badan? Mau saya antar ke rumah sakit?" "Bukan." "Lalu, ada apa?" Barulah lansia itu mendongak, menatap mata saya dengan lurus, lalu berkata, "Ada hal yang harus kukatakan sebelum aku mati. Aku memanggilmu karena ingin menyampaikan ini." Jantung saya seketika berdesir. Astaga, apa beliau mau membicarakan penyakitnya? Lalu aku harus menjawab apa? Harus pura-pura terkejut seolah tidak tahu? Namun di saat berikutnya, kalimat yang keluar dari mulut sang nenek sama sekali di luar dugaan saya. "Pria dari rumahmu itu, dia sudah merawatku sejak 1 tahun yang lalu. Dia juga yang mengantarku ke rumah sakit." Mendengar perkataan yang sama sekali tak terduga itu, saya meragukan pendengaran saya sendiri, karena tidak paham dengan apa yang baru saja saya dengar. Secara refleks saya bertanya ulang, "Apa? Suami saya?" Nenek itu mengangguk pelan. "Pria itu. Bagi orang tua sepertiku, dia lebih baik daripada anak kandung sendiri." Saya terduduk membatu di tempat, kehilangan kata-kata. Di tengah kebingungan saya yang tak paham apa maksudnya, sang nenek mulai menceritakan segalanya satu persatu. "Itu terjadi tak lama setelah kalian pindah ke sini. Saat itu aku lemas dan tidak bisa berdiri di depan gerbang.
Lalu suamimu yang sedang lewat menggendongku sampai ke dalam kamar. Ya ampun, pernah ada kejadian seperti itu? Benar. Tapi setelah pergi hari itu, keesokan harinya dia datang lagi. Lampu di kamar utamaku sudah mati berbulan-bulan, dan entah bagaimana dia tahu, dia datang membawa lampu baru. Sejak saat itu, dia bolak-balik setiap hari. Memperbaiki keran dapur yang bocor, membetulkan engsel pintu yang terlepas. Kalau aku harus ke bank, dia membawakan buku tabunganku. Dan setelah kembali, dia menunjukkan resi pembayarannya sambil menjelaskan satu persatu. Saya benar-benar tidak tahu. Tentu saja tidak tahu, karena dia menyembunyikannya darimu. Nenek itu menghentikan kalimatnya sejenak untuk mengatur napas. Karena berbicara panjang lebar menguras tenaganya, beliau beristirahat sejenak setiap kali menyelesaikan satu kalimat. Kalau melihatku tidak makan beberapa hari, karena tidak berselera, entah bagaimana dia tahu, lalu dibelikannya sop buntut hangat. Dibelikannya juga soto daging. Meletakkan makanan hangat itu di depanku. Lalu dia duduk bertengger di sana. Bertahan tidak mau pergi sebelum melihatku menghabiskannya. Suami saya melakukan itu, iya. Kalau aku makan 1 sendok saja, wajahnya langsung berbinar senang. Lalu saat melihatku makin hari makin kurus. Karena tidak bisa makan, dia bilang ini tidak bisa dibiarkan, dan mengajakku berobat ke rumah sakit besar. Karena itu. Lalu nenek mau? Awalnya aku menolak. Kutanyakan untuk apa ke rumah sakit hanya karena tidak nafsu makan. Tapi dia terus membujukku berhari-hari, sampai-sampai dia sengaja mengambil libur kerja sehari. Mendengar hal itu, ada sesuatu yang terhubung di pikiran saya. Tetapi saya tetap pura-pura tidak tahu, dan bertanya, jadi hari itu nenek pergi ke rumah sakit? Iya, hari itu aku jalani pemeriksaan, dan beberapa hari, kemudian kami pergi bersama lagi untuk mendengar hasilnya. Tapi dokter bilang padaku, usiaku sudah terlalu tua untuk operasi, dan situasinya juga sudah agak terlambat. Bagi orang tua sepertiku, itu terdengar seperti pesanan untuk bersiap-siap merapikan sisa hidup. Saya menggigit bibir bawah saya tanpa mampu mengucapkan apapun. Lalu sang nenek melanjutkan dengan wajah tenang. Tidak apa-apa, aku sendiri menganggapnya hal yang wajar. Aku sudah hidup lebih dari 40 tahun. Daripada hidup seperti mayat bernapas begini, lebih baik aku menyusul almarhum suamiku. Tapi suamimu itu, matanya langsung memerah, lalu dia menangis menggantikanku. Aneh sekali kan pria itu? Aku ini bukan orang tua yang dilahirkannya sendiri. Hanya lansia asing yang tak sengaja ditemuinya. Tetapi dia menangis seolah-olah kemalangan ini terjadi padanya. Suara sang nenek saat menceritakan hal itu terdengar. Begitu sedih, hingga air mata saya mendadak menetes. Saya buru-buru menundukkan kepala dan menyapu air mata dengan punggung tangan. Lalu bertanya, tapi kenapa pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun pada saya? Dia mewanti-wantiku agar tidak menceritakannya padamu. Mewanti-wanti bagaimana? Dia memohon padaku agar tidak pernah memberitahu istrinya kalau dia sering bolak-balik membantu rumah ini. Kenapa dia melakukan itu? Dia bilang, itu karena dia merasa dirinya orang yang gagal. Sebagai kepala rumah tangga bodoh yang tidak berguna, yang telah menghancurkan bisnis. Dan membuat keluarganya menderita. Kalau istrinya tahu dia malah sibuk mengurusi urusan orang lain, istrinya akan menganggapnya makin tak berguna. Mendengar kalimat itu, napas saya seketika tersengal. Menganggapnya tak berguna. Saya marah memikirkan bagaimana dia bisa berpikiran seperti itu tentang dirinya sendiri. Namun setelah merenungkannya baik-baik, akulah yang membuat suami saya berpikir demikian. Sebab, saya memang selalu merasa jengkel pada suami. Saya yang lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Sebenarnya, sejak muda suami saya memang memiliki sifat seperti itu. Ketika perusahaannya masih berjalan sukses, dia sibuk mengurus uang sekolah anak-anak karyawannya. Dan saat hari raya tiba, hal pertama yang disiapkannya adalah amplop bonus untuk para petugas keamanan. Dia juga aktif memberi donasi ke panti asuhan dan panti jompo. Setiap kali hal itu terjadi, saya selalu menghela napas, memasang raut wajah tidak suka, dan menyemprotnya, aduh, kamu pikir kamu ini konglomerat? Kita ini cuma hidup sedikit lebih berkecukupan dari orang lain, daripada membuang-buang uang untuk orang lain. Kenapa tidak memperhatikan keluarga sendiri dulu? Kalau punya uang lebih untuk diumbar ke orang lain, lebih baik tambahkan les privasi untuk anak kita. Kebangkrutan bisnisnya pun sebenarnya terjadi karena sifat suami saya yang terlalu baik itu. Salah satu perusahaan Matra mengalami kemacetan modal dan berada di ambang gulung tikar, sehingga semua orang memunggunginya. Namun saat itu,
Suami saya tetap mencairkan cek giro dari perusahaan tersebut hingga akhir. Ketika perusahaan mitra itu akhirnya kolaps, bisnis suami saya ikut terseret hancur bersama mereka. Ketika mengetahui situasi tersebut pada saat itu, saya kehilangan akal sehat dan berteriak seperti orang gila. Kenapa cuma kamu yang sok bersikap setia kawan? Apa bisnis itu dijalankan dengan rasa kasihan? Memangnya kalau kamu berkorban demi dia, orang itu bakal bertanggung jawab atas hidupmu? Apa dia bakal beri makan keluarga kita? Aku cuma ingin mencoba mencegahnya bangkrut sayang. Pria itu punya 3 anak. Aku tidak bisa tega membalikan badan begitu saja. Lagi pula perusahaan itu bakal tetap bangkrut meskipun kamu bantu. Lihat kondisi kita sekarang. Lihat akibat dari keputusan konyolmu itu. Saat itu, suami saya tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Namun dengan perasaan hancur yang tak tertahankan, saya terus melontarkan kata-kata yang lebih menyakitkan kepadanya. Padahal jika dipikir-pikir sekarang, kepribadian suami saya yang hangat dan tidak pelit itulah yang membuat saya jatuh cinta dan menikah dengannya. Saya tertarik pada sosoknya yang manusiawi dan murah hati. Namun, setelah merasakan hidup nyaman dipanggil Nyonya Besar dan bergelimang uang, sifat yang tadinya merupakan kelebihan itu berubah menjadi hal yang menyebalkan dan kekurangan yang tidak berguna di mata saya. Begitu menyadari hal tersebut, air mata saya mengucur makin deras. Saya yang menangis tanpa suara, nenek itu melanjutkan perkataannya pelan-pelan. Tahu, kenapa aku memberitahumu hari ini? Karena kalau aku pergi tanpa menceritakan ini, aku takut tidak ada seorang pun yang tahu betapa baiknya pria itu. Nenek itu terdiam sejenak, lalu menyampaikan sesuatu yang membuat saya terkejut untuk kesekian kalinya. Aku ini bukan orang yang tidak punya anak. Aku punya 2 putra. Saya membelalakan mata dan bertanya, astaga, nenek punya anak? Iya, putra sulungku kepala cabang bank. Putra keduaku pegawai negeri. Kalau tidak salah, dia camat di kantor kecamatan setempat. Orang-orang yang mendengarnya pasti iri dan bilang aku berhasil mendidik anak. Lalu, kenapa nenek tinggal sendirian di sini? Rumah almarhum ibumu ini dulu disewakan. Lalu beberapa tahun lalu aku pindah ke sini. Anak-anakku itu sudah lama diperalat oleh istri-istri mereka, hingga mengabaikan ibunya sendiri. Demi merebut apartemen yang ditinggalkan almarhum suamiku, mereka mendesakku untuk pindah ke rumah tua ini. Bukan cuma itu, toko ruko milik kami juga sudah mereka bagi-bagi sendiri. Waktu mereka memohon-mohon minta dicap surat kuasanya, aku turuti dan inilah hasilnya. Ya Tuhan, jadi anak-anak nenek cuma membagi harta lalu. Benar, mereka pada dasarnya membuangku. Katanya supaya aku bisa hidup tenang di tempat yang sepi. Padahal sebenarnya mereka menyingkirkanku ke tempat yang tidak terlihat agar tidak perlu berkunjung. Masa hari raya pun mereka tidak datang? Tahun lalu saat lebaran, si sulung cuma menelepon sekali. Itu pun hanya bicara beberapa patah kata, beralasan sibuk lalu langsung menutup telepon. Mendengar pengakuan pahit sang nenek, saya kehabisan kata-kata. Saya teringat ucapan pemilik salon. Kata-katanya bahwa tidak pernah ada orang yang terlihat mengunjungi rumah lansia ini memang benar adanya. Semua orang mengira nenek ini sebatang kara. Padahal beliau memiliki 2 putra yang sukses. Memang, anak-anak yang hanya mengincar harta tanpa mau berbakti seperti itu, mungkin lebih buruk daripada tidak memiliki anak sama sekali. Lalu, sebuah pikiran melintas di benak saya dan saya memberanikan diri untuk bertanya, Nenek, lalu bagaimana dengan penyakit nenek? Apakah nenek sudah memberitahu mereka? Sudah. Begitu mendengar penjelasan dokter di rumah sakit, si sulung adalah orang pertama yang kutelepon. Bagaimanapun dia anakku, jadi kupikir dia harus tahu. Lalu apa katanya? Saisa menelan ludah yang terasa kering, dan kemarahan yang membakar langsung membuncah mendengar jawaban nenek. Dia bilang, di usia tua begini untuk apa berobat segala? Bukankah lebih alami kalau pergi dengan tenang? Saya melotot tak percaya berteriak kaget, apa? Itu benar-benar ucapan anak nenek sendiri? Benar. Bahkan menantuku ikut menimpali dari samping. Dia bertanya apa aku tahu berapa biaya pengobatan kanker sekarang, dan kenapa aku tidak ikut asuransi perawatan lansia dulu. Karena itulah aku memutuskan untuk tidak berobat sama sekali. Lagi pula aku memang sudah takut. Dan kalau anak sendiri saja bersikap begitu, untuk apa aku bolak-balik ke rumah sakit? Nenek menceritakan hal itu tanpa ada nada getar di suaranya. Beliau begitu tenang, dan justru ketenangan itulah yang membuat hati saya makin teriris. Entah berapa banyak kepedihan yang telah dilaluinya hingga beliau bahkan tidak merasa marah lagi saat menceritakan hal sekejam itu.
Sepertinya rasa pasrah dan keputusaan yang mendalam terhadap anak-anaknya sudah mengendap sangat lama di dadanya. Tapi nenek, itu pemikiran yang salah. Apa anak adalah segalanya? Nenek harus berobat demi diri nenek sendiri, sudahlah. Untuk apa sekarang? Tiba-tiba, tangan sang nenek yang kurus kering tinggal tulang meraih dan menggenggam tangan saya. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih padamu. Saya tidak melakukan apa-apa. Lauk pauk yang sering kamu antarkan itu, aku bisa bertahan beberapa hari ini karena makan makanan itu. Saya merasa sangat malu hingga tidak bisa mendongakkan kepala. Lauk sederhana seperti itu bukan apa-apa, nenek. Tidak, bagi orang tua sepertiku, makanan itu melebihi pesta mewah. Pasangan suami istri yang begitu baik dan mirip satu sama lain. Kalian berdua benar-benar jodoh yang dikirim dari surga. Suatu hari nanti, kalian pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Nenek tersenyum hangat saat mengatakan hal itu. Itu adalah pertama kalinya saya melihat beliau tersenyum. Dan entah mengapa sudut mata saya terasa sangat panas. Hari itu, setelah kembali ke rumah dan membereskan pekerjaan rumah tangga, mata saya tidak pernah lepas dari pintu gerbang. Saya menunggu kapan suami saya akan pulang. Malamnya, suami saya pulang lebih lambat dari biasanya. Saat saya bertanya alasannya, dia menjawab ragu-ragu. Itu, ada teman sesama sopir yang kurang sehat, jadi aku menggantikannya. Suami saya secara refleks menjawab begitu, lalu mendadak panik seolah telah melakukan kesalahan besar, dan melihat raut wajah saya dengan was-was. Maksudku, aku tidak melakukannya gratis kok, nanti dibayar ganti shiftnya. Tidak apa-apa. Menggantikan teman kerja yang sedang sakit kan hal yang wajar. Bukan dosa besar juga, kenapa harus takut begitu padaku? Mendengar ucapan saya, suami saya menghela napas lega. Melihat betapa dia sangat berhati-hati di depan saya, selama ini membuat hati saya terasa pahit. Namun, saya harus menanyakan apa yang perlu ditanyakan, jadi saya kembali membuka suara. Ada yang mau kutanyakan padamu. Apa? Soal nenek sebelah rumah. Kata-kata itu membuat wajah suami saya seketika pasi. Sayang, itu maksudku aku tidak mengeluarkan banyak uang kok. Cuma, aku sudah tahu semuanya. Soal kamu mengantarnya ke rumah sakit, membelikannya makanan, bahkan mengganti lampu rumahnya. Suami saya yang tadinya gelisah berdiri di ruang tamu, kini menundukkan kepalanya dalam-dalam dan terbata-bata berusaha membela diri. Maafkan aku sayang. Kondisi rumah tangga kita saja sudah begini, tapi aku malah sibuk mengurusi orang lain lagi. Tapi sungguh, tidak ada uang besar yang keluar. Biaya rumah sakit juga nenek sendiri yang bayar pakai uangnya. Melihat suami saya yang ketakutan setengah mati berusaha memberi alasan seperti seorang pesakitan, pertahanan saya runtuh dan air mata saya menetes deras. Bagaimana bisa seorang pria yang melakukan tindakan semulia itu justru menundukkan kepala seperti penjahat di depan istrinya sendiri? Saya berteriak padanya sambil terisak, "Kenapa harus minta maaf? Kamu melakukan hal yang benar. Kamu suami yang luar biasa." Suami saya mendongak dengan mata membelalak kaget. "Aku yang harusnya minta maaf sayang. Memangnya kamu bangkrut karena kamu mau? Tapi selama ini aku selalu menyalahkanmu. Menyayat hatimu seolah kamu sengaja menghancurkan hidup kita. Sebagai istri, bukannya memberi penghiburan, aku malah terus menyudutkanmu." Suami saya yang kebingungan panik melihat saya menangis, mengibaskan tangannya. Tidak, kamu berhak marah padaku. Ini memang salahku karena aku tidak berguna." "Kamu tidak berguna, kamu hebat. Tidak semua orang bisa melakukan apa yang kamu lakukan." Suami saya menatap wajah saya dengan pandangan tersentuh dan emosional. "Aku pikir kamu akan marah besar padaku." "Marah? Kenapa aku harus marah? Hari ini aku merasa sangat bangga punya suami sepertimu. Dibandingkan saat kamu menghasilkan banyak uang dan membelikanku tas bermerek dulu. Mendengar kalau kamu menggantikan lampu rumah nenek itu membuatmu jauh lebih keren di mataku." Mendengar kata-kata yang mendadak itu, wajah suami saya memerah. Karena malu, dan dia hanya bisa terbatuk-batuk canggung. Malam itu, kami berdua duduk berhadapan setelah sekian lama dan berbincang panjang. Kami berdiskusi mencari cara agar bisa membujuk anak-anak sang nenek agar mau membawa beliau berobat. Namun, beberapa hari kemudian, sebuah kejadian yang tak pernah terduga terjadi. Malam itu, saya sedang makan malam bersama suami yang baru saja pulang kerja. Karena suami saya bukan tipe orang yang suka mengeluh, suasana makan malam kami selalu tenang. Namun tiba-tiba, pintu gerbang rumah kami digedor dan diguncang dengan sangat keras, hingga rasanya mau roboh. Bam bam bam. Suami saya yang terkejut oleh suara gedoran keras itu bergumam. "Siapa malam-malam begini?"
Saya meletakkan alat makan dan bergegas berlari. Keluar mendahului suami saya untuk membuka pintu. Namun begitu gerbang dibuka, seseorang mendesak masuk dan hampir menjatuhkan saya. Saat saya berbalik dengan kaget, ternyata orang itu adalah sang nenek dari rumah sebelah. "Nenek, ada apa ini?" Kondisi sang nenek saat itu sungguh mengenaskan. Rambutnya berantakan, dan beliau tidak memakai alas kaki sama sekali. Berlari dengan kaki telanjang seolah sedang dikejar sesuatu. Dalam kondisi seperti itu, beliau terengah-engah kehabisan napas dan berteriak, "Pintu! Kunci pintunya! Cepat! Ya? Kenapa tiba-tiba kunci pintunya sekarang?" Melihat sang nenek berteriak histeris, saya tanpa tahu alasannya bergegas mengunci rapat gerbang depan. Meski begitu, nenek masih merasa tidak aman. Beliau sudah melangkah masuk ke teras dan memberi isyarat tangan agar saya juga mengunci pintu rumah. Mau tak mau, saya mengunci pintu rapat-rapat, lalu memandang nenek dengan cemas. "Nenek, sebenarnya ada apa? Semua pintu sudah dikunci. Tenanglah dulu dan ceritakan pada kami." Namun, nenek masih terengah-engah dan tidak bisa menyusun kalimat dengan benar. Wajahnya yang pucat pasi membuat saya takut, jadi saya bergegas mengambilkan segelas air hangat. Tangan nenek gemetaran hebat saat menerima gelas itu, hingga separuh airnya tumpah ke lantai. Suami saya keluar dengan raut cemas dan bertanya, "Sayang, ada apa ini? Aku juga tidak tahu." Nenek tiba-tiba menyuruh mengunci semua. Namun tak sampai 1 menit. Kemudian, suara derap langkah kaki beberapa orang terdengar riuh dari arah gang. Tak lama, suara teriakan seorang pria yang dipenuhi emosi terdengar dari luar gerbang. "Ibu, kami tahu ibu ada di dalam, buka pintunya." Saat itulah saya mulai bisa mereka-reka apa yang sebenarnya terjadi. Saya menatap sang nenek yang duduk di samping suami saya. Wajahnya masih pucat pasi, tubuhnya gemetaran hingga tak sanggup meminum airnya. Suami saya dengan cepat mengambilkan segelas air lagi sambil berbisik pelan. "Nenek, tenanglah dulu. Katakan pada kami, siapa orang-orang di luar itu?" "Anak-anakku. Anak-anak musuhku itu, menantuku juga ikut." "Kenapa anak-anak nenek bersikap seperti itu?" tanya suami saya dengan mata membelalak. Nenek ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara gemetar, "Itu, karena tanahku. Tanah? Almarhum ayahku dulu pernah mewariskan sebidang tanah padaku. Di daerah pinggiran, tanah lereng gunung yang tidak ada akses jalan, jadi seumur hidup tidak pernah berguna. Lalu, tapi beberapa waktu lalu daerah sana mendadak mau dikembangkan. Dan uang ganti rugi pembebasan lahan yang keluar nilainya lebih dari 12 miliar rupiah." "Apa?" Mendengar hal itu, suami saya tersentak kaget dengan mulut terbuka lebar, tak mampu berkata-kata. Saya sendiri seketika kehilangan kata-kata. Nenek menatap kami berdua yang terkejut, lalu melanjutkan kisahnya sambil gemetaran. "Begitu uang itu cair, aku sama sekali tidak merasa senang. Aku tidak bisa tidur karena cemas membayangkan kapan anak-anak penjahat itu bakal datang melabrakku. Dan benar saja, sejak pagi ini, anak-anak yang tak pernah menampakkan hidungnya itu tiba-tiba datang menyerbu rumahku." Saya menatap nenek dengan rasa iba, dan bertanya, "Bagaimana anak-anak nenek bisa tahu soal uang ganti rugi itu?" "Si sulung kan bekerja di bank. Buku tabunganku juga dari bank tempatnya bekerja. Masa anak nenek mengintip rekening ibunya sendiri?" Mungkin bukan mengintip, tapi dia dengar kabar burung soal proyek pembangunan itu, lalu memeriksa rekeningku. Dan melihat ada uang besar masuk. Uang ganti rugi itu baru masuk 3 hari lalu. Dan mereka sudah langsung mendatangi rumahku hari ini. Bayangkan betapa mencekamnya hidupku beberapa hari ini. Wajah sang nenek memancarkan kelelahan yang luar biasa. Sementara itu di luar, orang-orang itu terus menggedor-gedor gerbang kami dengan brutal. Saya dan suami hanya bisa berdiri panik di antara gedoran pintu dan sang nenek. Suami saya bertanya pada nenek, "Lalu apa yang sebenarnya mereka inginkan sampai bertindak seperti ini?" "Mereka bilang sedang butuh uang, jadi menuntutku menyerahkan buku tabungan, dan stempel lap nama sekarang juga." Waktu aku menolak, mereka mulai menggeledah seluruh rumah. Membongkar lemari pakaian, membanting laci, bahkan mengacak-acak gudang dan kulkas. Di saat mereka sibuk menggeledah, itulah aku melarikan diri ke sini. Bahkan saat nenek sedang bercerita, teriakan dari luar masih terus bersahut-sahutan. Awalnya mereka berpura-pura memohon, tetapi lama-kelamaan wujud asli mereka mulai keluar. Ibu kan usianya sudah tidak lama lagi, untuk apa pegang uang sebanyak itu? Nanti malah ditipu orang, serahkan saja pada kami." Seorang pria yang tampaknya adalah sang anak berteriak keras dan disusul oleh suara wanita yang tampaknya adalah sang menantu. "Ibu, berikan saja buku tabungan dan stempelnya.
Soal pemakaman ibu nanti, kami yang urus semuanya sampai beres. Iya Bu, uang itu toh nantinya bakal jatuh ke tangan kami juga. Saya ini lagi mau ambil kredit untuk pindah ke rumah yang lebih luas. Uang itu bisa buat melunasi semuanya. Jangan keras kepala, cepat berikan. Mendengar kata-kata kasar itu keluar dari mulut anak kandungnya sendiri di depan ibunya yang masih hidup. Tubuh saya gemetaran menahan amarah. Bagaimana bisa anak-anak tega mengucapkan kalimat sekeji itu tanpa beban? Tiba-tiba, salah satu menantu perempuan berteriak dengan nada curiga. Tapi kenapa ibu masuk ke rumah sebelah? Apa hubungan ibu sama orang-orang rumah itu? Kok aneh banget sih? Iya ya Kak, ada yang tidak beres nih. Hei, orang di dalam. Buka pintunya. Begitu ibu keluar, kami bakal langsung pergi. Jangan ikut campur urusan keluarga orang. Cepat suruh ibu keluar. Karena kami tetap diam tidak menjawab, bisik-bisik di antara mereka terdengar makin keras. Pria yang tampaknya anak sulung berkata dengan nada geram, kurang ajar. Jangan-jangan orang-orang ini sudah memengaruhi orang tua itu buat merebut hartanya? Astaga, iya mas, gawat kalau begitu. Kita harus selamatkan ibu sekarang. Tadi waktu aku buka kulkas ibu, isinya penuh sama lauk pauk. Nenek-nenek sekarat, mana mungkin masak lauk sebanyak itu sendiri? Orang rumah sebelah pasti sudah tahu ibu punya uang makanya mendekatinya. Mendengar tuduhan itu, pandangan saya seketika menggelap. Niat tulus kami mengantarkan beberapa toples lauk dan menggantikan lampu yang mati. Di mata orang-orang itu dianggap sebagai modus penipuan untuk menguasai harta. Saya hendak berlari ke pintu untuk melabrak mereka. Tetapi suami saya dengan cepat menahan lengan saya. Jangan keluar sayang. Kamu dengar sendiri kan tuduhan mereka. Kalau kita keluar sekarang, kita cuma bakal masuk ke perangkap mereka. Biar aku telepon polisi saja. Saat suami saya sibuk menelepon polisi, teriakan di luar mendadak makin menjadi-jadi. Namun beberapa saat kemudian, suasana di luar mendadak hening. Kami mengira mereka sudah menyerah karena gedoran tak dibalas, tetapi dugaan kami salah besar. Bruk, suara berat terdengar dari arah halaman rumah kami. Saya menjerit kaget. Sayang, ada yang memanjat pagar. Salah satu dari anak laki-laki itu telah memanjat tembok rumah kami, melompat ke halaman, lalu membuka gerbang dari dalam untuk memasukkan rombongannya. Mereka secara ilegal menerobos masuk ke pekarangan rumah kami. Gedoran kini berpindah ke pintu depan rumah kami. Ibu, keluar, tidak bisa menahan diri lagi. Suami saya membuka pintu depan, berdiri mengadang mereka di ambang pintu, dan berteriak, "Kalian ini siapa? Kenapa berani masuk sembarangan ke rumah orang? Kalau ada yang mau dibicarakan, bicara di luar. Kamu sendiri siapa? Kenapa menyembunyikan orang tua kami? Apa maumu? Mauku?" Anak-anak bertindak beringas seperti penjahat. Tentu saja lansia ini ketakutan dan minta perlindungan. Memangnya pantas kalian memperlakukan orang tua yang sedang sakit seperti ini? Penipu brengsek, ini urusan keluarga kami. Kamu tidak usah ikut campur. Pelak, suara tamparan keras bergema di halaman. Anak sulung nenek yang tak mampu menahan emosinya, melayangkan pukulan tepat ke wajah suami saya. Kacamat suami saya terlempar dan jatuh ke tanah, tetapi dia tidak membalas. Dia hanya berdiri menahan amarah sambil memegangi pipinya yang memerah. Saya menjerit dan berlari memeluk suami saya. Sayang, kamu tidak apa-apa, kalian ini manusia atau binatang. Sudah menerobos rumah orang. Sekarang memukul pemilik rumah? Pria itu bukannya merasa bersalah, justru berteriak dengan arogan. Kalian yang menyembunyikan ibu kami duluan. Kami cuma mengambil kembali orang tua kami. Namun saat keributan sedang memuncak, sebuah suara benturan lemah terdengar dari dalam rumah. Saya berbalik dan menjerit histeris. Sang nenek, yang tidak kuat menanggung syok dari keributan gila ini, telah pingsan dan tergeletak di lantai ruang tamu. Nenek! Nenek! Melihat nenek pingsan dengan mata setengah terbuka, dan napas tersengal-sengal, suami saya dengan tangan gemetaran segera menekan angka satalas menghubungi ambulans. Halo, ambulans. Ada lansia penderita kanker pingsan di sini. Cepat datang. Kemudian suami saya menelepon polisi kembali, berteriak ke gagang telepon. Ada orang memanjat pagar rumah kami dan menganiaya saya. Cepat datang ke lokasi. Mendengar kata polisi dan melihat kondisi sang nenek yang pingsan, raut wajah orang-orang itu langsung berubah. Keberanian mereka seketika menguap. Apa-apaan nih? Kalian benar-benar lapor polisi? Mas, ayo kita pergi dulu. Urusannya bisa panjang kalau polisi datang. Namun suami saya berdiri mengadang pintu gerbang. Tidak ada yang boleh pergi. Kita selesaikan semuanya di kantor polisi. Tak lama kemudian, sirin ambulans dan mobil polisi meraung-graung memasuki gang sempit kami.
Para tetangga keluar dari rumah masing-masing untuk melihat keributan yang tak biasa ini. Saat nenek diusung keluar menggunakan tandu untuk dimasukkan ke ambulans, warga yang melihatnya menutup mulut mereka karena terkejut. Saya dan suami ikut naik ke ambulans mendampingi nenek ke rumah sakit. Sementara anak-anak tidak tahu diri itu diangkut oleh mobil polisi ke kantor polisi. Malam itu, nenek langsung dilarikan ke ruang ICU. Tubuhnya yang memang sudah sangat lemah tidak sanggup menahan rasa terkejut yang luar biasa. Beberapa jam kemudian, nenek sempat sadarkan diri sejenak. Dengan sisa-sisa tenaganya, beliau memandang saya dan suami, lalu berbisik lemah, "Maafkan aku. Karena orang tua tak berguna ini, kalian berdua jadi kena masalah." Saya mengusap air mata saya dan memegang tangannya. "Jangan bicara begitu, Nenek. Nenek harus fokus untuk sembuh. Semua ini karena aku salah mendidik anak. Maafkan aku. Sungguh maafkan aku." Kami hanya bisa menggenggam tangan lansia itu sambil berdoa dalam hati agar mukjizat terjadi. Namun menjelang subuh, sang nenek mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Anak-anaknya yang sempat diperiksa di kantor polisi, tiba di rumah sakit tepat sebelum nenek meninggal. Namun bahkan di saat ibunya baru saja mengembuskan napas terakhir, si anak sulung masih sempat-sempatnya menatap kami dengan tatapan tajam dan membentak. "Ini semua gara-gara kalian. Pergi kalian dari sini. Mulai dari sini. Ini urusan keluarga kami." Sungguh menyakitkan. Tetapi karena kami bukan siapa-siapa, saya dan suami akhirnya melangkah mundur dan meninggalkan rumah sakit. Beberapa jam kemudian di rumah duka, kami melihat pemandangan yang membuat perut mual. Anak-anak dan menantu yang semalam berteriak-teriak menuntut harta, kini mengenakan pakaian duka berwarna hitam dan menangis tergerung-gerung di depan para pelayat. Pemandangan anak-anak berbakti yang menangis seolah-olah merekalah orang yang paling kehilangan di dunia benar-benar sebuah hipokrisi yang menjijikan. Kami tidak ingin membuat keributan di tempat duka. Jadi kami hanya memberikan penghormatan terakhir secara tenang lalu berniat pulang. Anak-anak nenek menatap kami seperti musuh, tetapi tidak berani membuat keributan di depan para pelayat. Namun, saat kami hendak melangkah keluar dari ruangan rumah duka, seorang pria berjas rapi menghampiri kami dan menghalangi jalan. Pria itu adalah pengacara yang ditunjuk oleh almarhumah nenek. Pengacara itu meminta semua anak-anak dan keluarga berkumpul, lalu membacakan surat wasiat resmi yang telah disahkan oleh notaris beberapa bulan sebelum nenek meninggal. Isi surat wasiat itu seketika membuat rumah duka menjadi gempar. Seluruh uang ganti rugi pembebasan lahan, sebesar 12 miliar rupiah beserta rumah tinggal milik almarhumah, sepenuhnya dihibahkan, diumpamakan sebagai warisan san, kepada pasangan suami, istri tetangga sebelah rumah yang telah tulus merawat, dan memperlakukannya seperti keluarga selama 1 tahun terakhir. Mendengar isi wasiat tersebut, anak-anak sang nenek langsung mengamuk seperti kesurupan. Anak kedua berteriak histeris. "Tidak mungkin, ini pasti penipuan. Kami anak kandungnya. Bagaimana bisa seluruh harta diberikan pada orang asing? Kami bakal gugat. Hak waris mutlak anak ada di hukum. Kita ketemu di pengadilan." Mereka melontarkan ancaman gugatan hukum dengan sangat percaya diri. Namun sang nenek ternyata sudah memperhitungkan segalanya. Pengacara tersebut menyerahkan sebuah rekaman suara kepada pihak kepolisian dan pengadilan. Di dalam ponsel tuas yang ditinggalkan nenek untuk pengacaranya, terekam jelas semua ancaman, makian, dan penelantaran yang dilakukan oleh anak-anaknya selama bertahun-tahun, termasuk rekaman keributan pada malam kejadian. Pengadilan memutuskan bahwa anak-anak tersebut telah melakukan tindakan durhaka berupa penganiayaan, penelantaran lansia, serta ancaman dan pemerasan. Berdasarkan hukum, hak waris mutlak mereka dinyatakan gugur. Tak hanya itu, mereka juga dijatuhi hukuman pidana atas tindakan penerobosan pekarangan rumah orang lain secara ilegal dan penganiayaan terhadap suami saya. Setelah semua proses hukum selesai, kami mendadak menerima dana warisan yang sangat besar. Namun jujur saja, alih-alih merasa senang, kami justru merasa takut dan terbeban. Apakah kami pantas menerima uang sebesar ini? Setelah berdiskusi panjang, kami mengambil keputusan. Pertama-tama, kami menggunakan sebagian kecil uang tersebut untuk melunasi seluruh utang sisa kebangkrutan usaha suami saya. Begitu beban utang yang menghimpit dada kami selama bertahun-tahun itu terangkat. Rasanya kami bisa bernapas lega kembali. Kemudian, sisa uang warisan yang nilainya masih sangat besar itu
tidak kami sentuh 1 sen pun untuk kepentingan pribadi. Seluruh sisa uang tersebut kami donasikan ke sebuah yayasan sosial yang fokus merawat lansia terantar dan sebatang kara. Kini setiap akhir pekan saya, suami, dan putra kami yang sudah menyelesaikan wajib militernya, rutin menjadi sukarelawan di yayasan tersebut. Kami merasa inilah satu-satunya cara untuk membalas kebaikan dan kepercayaan luar biasa yang telah ditinggalkan oleh sang nenek kepada kami. Rumah tua di sebelah rumah kami sengaja tidak kami jual. Kami merawatnya dengan baik, menyapu halamannya setiap hari, dan menanam bunga-bunga kesukaan sang nenek di pot halaman. Kami ingin menjaga rumah itu tetap hangat, seolah pemiliknya masih ada di sana. Hingga hari ini, saya masih bekerja sebagai pembersih gedung. Dan suami saya masih mengendarai angkotnya dengan tekun. Kehidupan kami sederhana, tetapi hati kami kini terasa sangat tenang dan kaya. Every time I pass by the stairs in front of next door, I still feel like Nenek is sitting there. And I softly say in my heart, Nenek, terima kasih atas balasan kebaikan yang luar biasa ini. Berkat Nenek, keluarga kami bisa melunasi utang dan hidup bahagia. Semoga Nenek tenang dan bahagia di alam sana. Melalui kejadian luar biasa ini, saya menyadari kembali betapa berharganya memberi dan berbagi kasih sayang kepada sesama. Saya berharap Anda semua yang mendengarkan kisah ini juga dapat meluangkan sedikit waktu untuk melihat ke sekeliling, siapa tahu ada tetangga atau orang di sekitar Anda yang sedang membutuhkan uluran tangan hangat, kebaikan kecil yang Anda berikan hari ini. Mungkin suatu hari nanti akan kembali kepada Anda sebagai kehangatan yang sangat besar. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya hingga akhir. Semoga hari Anda selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian.